Halo guys, balik lagi sama gue di Manalus Motovlog. Hari ini gue lagi riding. Gue lagi nyobain jalan-jalan siang-siang pakai Moto Guzzi V72 Racer. Gue dikasih kesempatan lagi buat nyobain motor ini. Tapi ini sekarang boleh dibawa pulang. Jadi gue sangat berterima kasih buat Moto Guzzi Indonesia, buat Bro Yoza yang udah mau minjemin motornya buat dipakai San Mori besok. Hari ini sebenarnya gue nggak ada hal spesifik yang mau diomongin sih, karena sebenarnya juga gue nggak ada persiapan. Cuman ya mungkin gue mau sharing ke kalian gimana sih caranya memilih motor besar pertama yang kalian harus pilih tuh kayak gimana gitu kan. Ya gue ngomong ini sih berdasarkan pengalaman gue pastinya ya, jadi bukan based on somebody experience but my experience. Jadi ya maaf ini kalau misalkan ada salah-salah ya. Jadi kalau menurut gua, hal pertama yang harus kalian lakukan untuk memilih motor gitu pertama adalah kalian itu sukanya seperti apa sih? Kalian itu suka yang naked atau suka yang sport, super sport, atau suka yang klasik, atau suka yang ya macam-macam deh. Itu sangat penting sih kalau menurut gua. Sebenarnya semua faktor-faktor yang harus kalian tahu dulu untuk punya sebuah motor besar itu penting semua sih. Cuman ya itu dulu, kalian mesti tahu kalian sukanya apa. Jadi karena kalian udah tahu sukanya apa, ya otomatis kalian bisa ada bayangan dong mau belinya motor apa gitu kan. Terus yang kedua menurut gua itu yang paling penting juga adalah kalian itu mau pakai untuk apa. Kalau kalian suka ngebut misalnya super sport atau motor sport yang naked gitu-gitu, kalau kalian kuat dengan yang rada bongkok gitu ya it's fine gitu kan. Jadi kalian juga harus memperhatikan kenyamanan kalian berkendara dan buat apa. Kalau kalian misalkan sukanya touring jarak jauh, ya kalau kalian beli super sport ya kurang cocok sih kalau menurut gue ya. Karena ya biar gimana pun juga super sport itu pasti bakalan capek bawanya. Jadi kalau misalkan kalian suka touring, kalian bisa beli mobil kan, kalian bisa beli motor touring gitu misalnya. Terus kalau kalian lebih suka yang klasik, kalian bisa beli motor klasik. Kalau kalian cuma untuk jalan-jalan dalam kota yang santai-santai gitu, motor klasik masih oke ya, kalian bisa beli motor klasik. Soalnya motor klasik itu kan rata-rata umurnya udah cukup tua lah ya. Jadi otomatis juga kan durability-nya pasti secara nggak langsung pasti akan menurun. Jadi ya mau nggak mau sih. Jadi itu kalian butuhnya untuk apa, terus nyaman atau enggak. Jadi saran gua kalau kalian mau milih motor besar pertama kalian harus cobain dulu, kalian harus pilih dulu senyaman mungkin. Jadi jangan nanti udah salah, udah beli terus ternyata nggak nyaman, itu wah sayang banget sih pasti. Jadi jangan karena cuman motor itu keren terus enak dilihat terus kalian langsung beli. Kalau menurut gue salah sih. Soalnya enak dilihat belum tentu enak dinaikin gitu. Kenapa gue bilang kalian harus tahu dulu untuk buat apa dan nyaman seperti apa gitu. Karena ya gue sendiri udah merasakan kalau kalian cobain motor
bentuknya keren, terus pokoknya keren deh bentuknya segala macam. Cuman saat gue cobain ternyata bawanya tuh ngebut sih ngebut, cuman kita bawanya nggak nyaman gitu kan. Nah itu juga jadi pertimbangan kalian beli atau enggak sih kalau menurut gua. Kalau gua pribadi ya, kalau gua dapat motor nyaman ya sikat, kalau enggak ya cari lagi yang lain. Karena motor itu buat kita naikin kan, bukan buat cuma kita lihat doang. Kalau dilihat enak tapi ternyata dinaikin enggak ya buat apa, kalau menurut gue sih gitu. Terus juga kalian juga harus tahu powernya motor tersebut. Jadi jangan main asal beli kalau kalian ternyata belum belum bisa mengimbangi motornya, terus kalian beli motor itu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuman lebih baik jangan langsung. Kalau kalian misalkan kalian belum pernah bawa motor super sport gitu misalnya, terus kalian beli motor super sport, kalau saran gue sih sebenarnya jangan. Kalian coba dulu yang istilahnya standarnya di bawah super sport, cuman di atas motor kalian yang biasa gitu misalkan. Nah cuman kalau kalian emang pengen ya nggak masalah sih, cuman lebih baik saat kalian pertama kali bawa ya jangan digeber-geber, jangan di dibawa ngebut dulu. Soalnya kalian pasti perlu proses adaptasi. Soalnya gue pribadi misalkan gue lagi touring nih, kalau kita touring itu kan bawa motor pasti lama dan ada berhentinya gitu kan. Jadi setiap kali berhenti biasanya itu gue butuh waktu sekitar 15-20 menit untuk nyetel lagi sama motornya, untuk adaptasi ulang. Padahal gue misalkan berhenti makan siang nih, otomatis kan gue pagi udah bawa motornya. Nah pasti kan istilahnya udah lama lah bawa motornya. Cuman kalau walaupun berhenti, misalkan berhentinya sekitar ya kalau kayak gitu makan siang kan ya pasti 1 jaman lah ya. Nah itu pasti butuh adaptasi ulang, istilahnya nyetel badan kita ke motor deh. Karena kalau nyetel motor ke badan kita susah, mesti ke bengkel gitu. Nah enggak lah, bercanda. Nah terus yang paling penting kalau menurut gua, ini sensitif sih kalau ngomongin ini, masalah harga. Jadi kalau saran gua, belilah motor sesuai dengan kemampuan finansial kita. Karena kalau menurut gua percuma motor lu keren, percuma lu beli motor mahal kalau ujung-ujungnya lu bikin susah diri lu sendiri. Kita mau dilihat orang keren, cuman kita jadi menderita, kita jadi pengeluaran kita jadi nggak balance segala macam, terus jadi istilahnya jadi susah. Kalau menurut gua nggak perlu sih, kayak pembodohan diri sendiri kalau menurut gue ya. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian budgetnya cukupnya untuk beli misalkan kayak yang 600 cc, yang 500 cc lah. Terus misalkan kalian cukup belinya yang range harganya nggak terlalu mahal, ya beli aja. Toh juga semua motor itu punya kenikmatan masing-masing kalau menurut gue ya. Jadi kalian nggak perlu beli yang mahal kalau kalian memang punya uang yang lebih dan ekonominya juga stabil sih nggak masalah. Cuman jangan dipaksakan, karena seperti gue bilang kemarin, kalau orang bener itu akan berteman dengan kalian bukan karena motor kalian, tapi karena kaliannya baik atau tidak, asik atau tidak. Ini bukan karena motor. Percuma kalian motor keren-kerenan kalau misalkan jadi sengsara. Misalkan kalian harus jual, misalkan kan kalian punya mobil sebelumnya, kalian pengen beli motor besar,
tapi kalian harus jual mobil dulu. Nah itu kalau menurut gue tuh kayak pembodohan sih. Kita harus tetap tahu prioritas lah, jangan cuma karena kesenangan hobi kita mau beli motor besar, tapi kita jadi mengorbankan hal-hal yang sebenarnya itu lebih utama daripada cuma sekedar motor doang. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi ya yang pertama tadi, kalian harus tahu dulu kalian sukanya motor apa dan motor seperti apa, yang klasik, yang super sport, atau yang naked segala macam. Kalian harus tahu dulu. Terus kalian harus tahu fungsinya kalian tuh lebih suka seperti apa, mau off-road kayak mau ngebut, atau mau klasik, atau mau jalan santai. Terus juga kalian mesti tahu kalian itu maunya nyamannya pakai apa. Kalau kalian suka touring, pakailah motor touring. Sebenarnya nggak masalah juga sih pakai motor yang lain. Kalau kalian mau touring pakai super sport, sebenarnya nggak ada masalah. Yang masalah ya kalau misalnya pinggang kalian pegel gitu, ya itu masalahnya. Terus yang paling penting tadi gue udah bilang masalah finansial. Jadi jangan memaksakan deh. Jangan memaksakan kalau kalian harus beli motor mahal, karena salah banget kalau menurut gue kalian mau terlihat keren terus kalian harus beli motor yang mahal. Salah sih. Jadi kalau menurut gue lebih baik naik motor yang kita mampu lah. Kecuali kalau dipinjemin ya. Kalau gue sih dipinjemin, kalau gue sih nggak mampu. Beli motor sendiri belum mampu. Ya suatu saat lah, mudah-mudahan secepatnya kan. Gue sih berencana, kalau gue pribadi, gue udah tahu sebenarnya motor pertama yang gue beli sendiri gitu. Misalnya gue udah tahu gue mau beli apa. Ya harusnya sih, gue udah bilang kan, motor idaman gue, nah itu dia yang bakal gue beli pertama. Karena walaupun itu terlihat tua, orang-orang tua yang sering make, ya cuman kalau menurut gue ya motor seperti itulah yang gue banget gitu kan. Cuman ya seperti gue bilang tadi, semua motor, tiap-tiap motor itu pasti punya kenikmatannya masing-masing. Jadi ya mudah-mudahan video gue ini bisa memberikan inspirasi juga buat kalian, sebagai ya masukan-masukan juga lah. Kalau kalian misalkan mau beli motor besar, tips-tips dari gua ya mungkin masih banyak yang kurang, karena ya balik lagi tadi itu berdasarkan pengalaman gua. Jadi ya gua mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menjadi bagian dari Manus Motovlog. Jangan lupa untuk tetap safe ride. Terus juga jangan lupa bahagia dengan naik motor. Dan terakhir dari gua, just enjoy the ride and let the wind free your mind. Manus Motovlog signing out. Dadah. Dadah.